Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah, para mahasantri, mahasantriwati, muallimin, muallimat, da'i dan da'iyah di jalan Allah. Pada kesempatan hari ini, insyaallah kita akan masuk ke dalam sesi terakhir, highlight kitab Shalatul Mu'min karya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Kita akan masuk dalam Al-Mabahats Ats-Tsani wa Tsalasun, bab ke-32, yang berkaitan dengan sholatul kusuf atau sholat gerhana. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita perlu belajar apa itu kusuf dan apa itu khusuf. Apa beda keduanya? Ataukah jangan-jangan keduanya ini sama saja? Kita perlu ketahui kenapa kita disyariatkan untuk melaksanakan sholat kusuf atau khusuf. Kemudian apa hikmahnya? Apa hukumnya melaksanakan sholat kusuf atau sholat gerhana? Bagaimana adab-adab mengerjakannya? Hingga yang paling penting adalah bagaimana sifatu sholatil kusuf, tata cara melaksanakan sholat kusuf ini. Kemudian kapan waktunya? Sampai pada pembahasan kapankah kita dihitung melaksanakan sholat kusuf bila seandainya kita terlambat. Apa patokannya kita telah dikatakan telah mendapati sholat gerhana atau sholat kusuf ini. Bahasan selanjutnya adalah bab yang ke-33 tentang sholatul istisqa. Kita sering mendengar sholatul istisqa, yakni sholat minta hujan. Sholat minta hujan. Apa itu istisqa? Bagaimana hukum melaksanakan sholat istisqa? Seterusnya sampai pada adab dalam mengerjakan sholat istisqa. Kemudian kaifiyahnya. Bagaimana cara mengerjakan sholat istisqa? Tentang khutbah setelah sholat istisqa. Sampai akhirnya kita akan membahas tentang adab-adab yang berkenaan dengan hujan itu sendiri. Terakhir, teman-teman yang dirahmati Allah, kita masuk dalam bab paling akhir di dalam kitab Shalatul Mu'min, yaitu Shalatul Janaiz atau sholat jenazah. Sholat jenazah. Sebagai seorang penuntut ilmu, apalagi menjadi seorang yang berdakwah di jalan Allah, ini termasuk di antara bab yang harus tahu. Karena tidak lekang kehidupan kita ini dari yang namanya kematian. Kemudian kadang-kadang dibutuhkan ilmu dari seorang da'i untuk mengajarkan bagaimana cara memandikan, mengafani, mensolatkan, menguburkan. Ya, dan kadang-kadang yang diminta untuk mensolatkan itu adalah orang-orang yang dianggap punya ilmu. Mereka yang mengimami para jamaah yang awam. Karena sholat jenazah itu berbeda tata caranya dengan sholat-sholat yang biasa kita kerjakan sehari-hari. Ya, ada bacaan-bacaan khusus, ada tata cara khusus yang kita harus belajar. Karena ini akan menjadi bekal dalam berdakwah di masyarakat sekitar. Kita perlu belajar apa itu jenazah atau janaiz. Kita harus memahami dan memahamkan masyarakat tentang ightinamul awqat wal ahwal. Berusaha untuk memanfaatkan kesempatan, waktu-waktu dan keadaan-keadaan yang memungkinkan untuk mengerjakan al-a'mal as-salihah. Ya, amal-amal yang soleh sebelum nanti habis waktunya atau sudah kehilangan kesempatannya. Ini akan menjadi amalan untuk diri kita sendiri dan juga bagi orang lain yang akan menjadi objek dakwah kita. Kita harus mempelajari dan memahamkan masyarakat tentang al-ijtihad,
bersungguh-sungguh saat dalam keadaan sehat untuk mengerjakan amal soleh. Kemudian kita belajar juga tentang al-umur allati tu'inu 'alal isti'dad lil akhirah bil a'mal as-salihah. Hal-hal yang sekiranya bisa membantu dan memotivasi kita untuk mempersiapkan diri menyambut hari akhir setelah kematian kita, setelah datangnya hari kiamat. Dan di kitab ini disebutkan ada 9, 10, 11, 12, 13. Ada kurang lebih 13 hal yang kalau kita berusaha untuk mengamalkannya, beberapa saja, insya Allah akan membantu kita untuk senantiasa bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam mengerjakan amal-amal soleh sebelum kematian kita. Di antara hal lain yang juga hendaknya dipelajari oleh setiap talibul ilm adalah adab-adab di saat dia sedang sakit. Baik adab yang wajib maupun yang sunnah. Ya. Tentu di antaranya adalah jangan sampai tidak mengerjakan sholat waktu kita sakit. Dan teman-teman bisa mempelajari adab-adab ini semua di dalam kitab Sholatul Mu'min. Yang lainnya adalah adab mengunjungi orang yang sakit. Di sini disebutkan kurang lebih ada 9. Berikutnya adalah adab yang wajib dan adab yang sunnah bagi orang-orang yang melihat ya, bahwa seorang muslim akan datang kematiannya dalam masa-masa kritis, masa-masa sakaratul maut. Apa yang hendaknya kita kerjakan? Ya, seperti misalnya mendoakannya, membimbingnya di talqin la ilaha illallah, kemudian menutupkan matanya ya, agar matanya tidak terbelalak, dan seterusnya. Ini diantara yang dipelajari di dalam adab-adab bagi orang yang menghadiri sakaratul maut seorang muslim. Kemudian hal-hal yang diperbolehkan, ya, apa saja, seperti menangis, ya, kemudian mencium jenazah, ya, membuatkan makanan bagi keluarganya. Ada 4 di sini disebutkan hendaknya kita pelajari. Hal lain yang hendaknya kita pelajari adalah hal-hal yang kita diwajibkan untuk melakukannya, ya, khususnya manakala kita adalah dari kalangan kaum kerabatnya. Seperti bersabar dan ridho dengan takdir Allah yang telah mencabut kematian keluarga. Dan yang kedua adalah istirja, yaitu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada hal-hal yang diharamkan, terutama bagi orang-orang yang ditinggalkan keluarganya wafat, seperti meratap, ya, merobek-robek baju. Dan di sini kurang lebih ada 9 yang diharamkan. Kita belajar tentang adanya na'i. Apa itu na'i? Na'i ada yang diharamkan dan ada yang mubah. Ini hendaknya dipelajari. Seorang penuntut ilmu harus belajar tentang tanda-tanda husnul khotimah. Karena di masyarakat kita beredar tentang si fulan wafat dalam keadaan begini, si fulan wafat dalam keadaan begitu, sehingga dia husnul khotimah dan yang ini su'ul khotimah. Ya, padahal ada sebagian hal yang dikira orang itu adalah tanda husnul khotimah, padahal dia biasa saja. Bukan sesuatu yang istimewa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Di sini disebutkan ada kurang lebih 5 hingga 21 tanda. Ya. Kemudian masalah ke-13 adalah keutamaan seseorang untuk bersabar dan mengharapkan pahala dengan ditimpa musibah. Wallahu a'lam, di sini kurang lebih ada 21 hingga 29 ya, pahala atau keutamaan yang diberikan kepada orang-orang yang bersabar manakala mereka ditimpa dengan musibah. Masalah yang lain adalah tata cara memandikan mayat. Ini sangat penting. Harus dipelajari oleh setiap penuntut ilmu.
Karena dialah yang diharapkan nanti bisa membantu masyarakat yang mengalami kematian, bagaimana cara memandikan jenazahnya, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Para akhwat, para mahasantriwati, para muallimat harus juga belajar masalah ini. Jangan katakan, itu nanti saja kita bikin grup khusus untuk mengadakan fardu kifayah. Ya, kalau kita nggak usah, cukup nanti yang belajar yang grup itu saja. Oh, jangan. Bagaimana kalau yang wafat adalah ibu kita, bapak kita? Kita tidak bisa selalu mengharapkan bantuan orang. Ya, anak juga harus tahu. Apalagi kalau kita mengharapkan bantuan dari masyarakat, kadang-kadang masyarakat itu ingin membantu, tapi mereka membantu dengan melaksanakan tata cara yang tidak sesuai dengan sunnah. Kita sebagai anaknya, kalau tidak belajar bagaimana kita bisa melaksanakan pengurusan jenazah yang merupakan fardu kifayah ini untuk orang tua kita sendiri sebagai bakti kita di kesempatan yang terakhir. Sebelum orang tua kita meninggalkan kita dan kita berpisah dari hadapannya. Teman-teman yang dirahmati Allah, di sini disebutkan ada banyak ya, tata cara yang hendaknya kita pelajari di dalam masalah memandikan mayat. Kemudian cara mengkafani mayat. Ya, sama ini pun harus kita pelajari sendiri dan kita tidak bisa selalu mengharapkan bantuan dari orang lain, apalagi kalau kita mengharapkan kepada bantuan orang-orang yang kurang mengerti ilmunya. Kemudian sholat yang dikerjakan untuk jenazah, ya, sholat mayit. Bagaimana tata caranya? Apa yang dibaca? Hendaknya kita pelajari. Karena seringkali kita menghadiri kematian guru kita, teman kita, keluarga kita. Dan itu dilaksanakan berulang-ulang sholat tersebut. Sebagian dari kita belum mengetahui bacaannya. Qaddar. Ya, meskipun dari kalangan orang-orang yang katanya menisbatkan diri kepada sunnah. Belajar sunnah, ngaji sunnah. Tapi manakala datang kematian seseorang, bacaan tentang sholat jenazah itu belum dihafalnya. Kemudian yang juga kita hendaknya pelajari adalah bagaimana membawa jenazah dan mengikutinya ke tempat peristirahatan terakhirnya, yaitu di kubur. Hendaknya dipelajari oleh setiap muslim, apalagi seorang penuntut ilmu. Bagaimana tata cara menguburkannya? Ya. Kemudian bagaimana adab manakala kita mengantarkan mayat ke kubur, yang berkaitan dengan adab seputar duduk di dekat kubur dan berjalan di sekitar kubur. Ya, contohnya tidak boleh menginjak-injak kubur yang ada di situ dan melepaskan sandal. Banyak dari kaum muslimin yang tidak mengetahuinya, dan tanggung jawab kita sebagai seorang penuntut ilmu untuk mempelajari hal ini supaya kita bisa mengamalkan untuk diri kita sendiri dan menjadi bahan dakwah untuk orang lain. Subbab yang ke-20 adalah tentang ta'ziyah, yaitu menghibur orang-orang yang tertimpa musibah dengan kematian keluarga. Apa yang kita lakukan saat ta'ziyah? Apa yang kita baca di dekat mereka? Ya. Apa yang kita ucapkan kepada mereka untuk menghibur orang-orang yang tertimpa musibah ini? Kemudian kita juga perlu belajar tentang apakah menghadiahkan pahala itu sampai kepada mayit. Ya. Banyak orang yang tidak mengerti hal ini dan saya katakan terbalik-balik. Ya, ada orang yang mengatakan gak sampai. Ini disebutkan dalam mazhab Hambali, padahal ternyata terbalik. Ya, dalam mazhab Syafi'i itu seperti apa, dalam mazhab Hambali seperti apa. Ya. Ada juga orang yang ngotot sampai. Ya. Dan kemudian terjadi pertengkaran karena tidak mengerti ikhtilaf ulama di dalam masalah ini. Masalah yang lain yang hendaknya kita pelajari adalah ziaratul kubur, yaitu tentang adab-adab berziarah kubur. Sampailah kita pada akhir dari bahasan jenazah ini, yaitu berkenaan dengan ihdad. Apa itu ihdad? Apa pengertiannya secara bahasa? Apa pengertiannya secara syariat? Ya, dan hukum-hukum yang berkenaan dengan ihdad ini sendiri. Ya, mungkin teman-teman
sangat jarang untuk menemukan istilah ini. Tapi coba dibaca di dalam kitab Shalatul Mu'min, apa itu ihdad dan hukum-hukum yang berkenaan dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman yang dirahmati Allah, inilah highlight kitab Shalatul Mu'min karya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Saya pernah menyampaikan dalam video-video sebelumnya bahwa di antara target kita belajar highlight kitab Shalatul Mu'min ini adalah seperti kita membangun rumah kita. Setelah memilih lahan yang baik, membangun pondasi rumah tersebut yang kokoh, menyesuaikan dengan tingginya, dibuat dengan sekuat mungkin agar tidak goyah, tertimpa angin, terkena banjir, digoyang gempa dan yang semacam itu. Setelah dibangun pondasi tersebut di atas lahan yang baik, kita mulai naikkan bata, membangun dinding-dindingnya, kerangka-kerangka besinya. Sebelum nanti akhirnya kita memasang pintu, jendela, atap, sampai akhirnya pada pemasangan gorden dan finishing lainnya. Saya ingin teman-teman yang dirahmati Allah membangun pemahamannya tentang sholat itu bukan dengan sekedar tata cara sholatnya. Ada banyak hal. Sampai ada 34 bab yang ada di dalam kitab Shalatul Mu'min yang hendaknya kita seorang penuntut ilmu mempelajari bab-bab tersebut supaya kerangka berpikir kita, kerangka keilmuan kita tentang sholat dan tentang agama ini menjadi lebih utuh. Saya pernah bilang, kalau kita tidak ikut kajian secara runtut, membangun kerangka-kerangka berpikir di dalam diri kita, maka jadilah kita seperti orang yang membangun rumah, ruang tamunya dibangun dindingnya, langsung dipasangi kusen, pintu, bahkan langsung dipasangi gorden. Sementara atapnya belum dibangun. Sudah jadi di ruang tamu, masuk lagi di kamar tidur, kamar pribadi, dibangun lagi dindingnya, dipasangin pintunya, dibeli ranjangnya. Padahal kerangka utuh dari rumah itu belum selesai. Ya. Dan demikianlah cerminan orang-orang yang banyak belajar, tapi comot sana, comot sini, ikut kajian sini, belum selesai pindah lagi. Ikut kajian sini, belum selesai pindah sana lagi. Ya. Oh, sana ikut kelas bahasa Arab, ikut kelas bahasa Arab. Padahal kelas tajwidnya belum. Ya. Ikut kelas bahasa Arab, ternyata tidak segampang yang dia kira. Ya, baru sedikit yang dipelajari, berhenti lagi. Ya. Ada yang mentereng, ikut usul fikih, ikut. Padahal ternyata memang kerangkanya belum selesai. Gitu. Ibarat orang mau beli ranjang, mau beli gorden, rumahnya sendiri belum ada atapnya. Gitu. Ya. Jadilah orang-orang yang dalam belajar itu juga smart. Pintar dalam mengatur kerangka berpikir. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya berharap teman-teman bisa memahami bahwa di dalam sholat ini banyak sekali hal-hal yang mungkin kita belum pelajari. Seluruh bab-bab yang kita pelajari di dalam highlight kitab Shalatul Mu'min ini, saya berharap bisa menjadi semacam checklist. Oh, saya sudah belajar ini, sudah belajar ini. Ini sudah, ini sudah, ini sudah. Oh, ini belum. Ternyata banyak yang belum. Ya. Banyak yang saya belum mengetahui hukum-hukumnya. Yang belum, segera kita kejar. Dengan mengkajinya dari kajian ensiklopedia sholat, kajian Shalatul Mu'min, kajian kitab-kitab sholat yang lainnya. Ya. Tidak harus di dalam Mufid Islamic Academy. Karena saya pernah bilang, belajar tidak selalu disuapi. Ada kalanya kita butuh untuk menggali alias makan sendiri. Demikian teman-teman yang dirahmati Allah, semoga apa yang kita pelajari dari highlight kitab Shalatul Mu'min ini bermanfaat dan bisa mengguide kita ke jalan yang benar dalam belajar, dalam membangun kerangka berpikir, dalam beramal, dan dalam berdakwah di masyarakat sekitar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akan bertemu lagi insya Allah dalam level yang selanjutnya di dalam Mufid Islamic Academy. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.